Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Hadirin jamaah salat Jumat berbahagia. Pertama-tama mari kita belajar kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah kepada kita hingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita salawat serta tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan umumnya kita bermaksud insyaallah kita selalu bersalawat kepadanya. Besok di hari kiamat kita ada suatu harapan yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dan kita mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sesungguhnya dengan iman dan takwa inilah yang bisa mempermudah dan memperingan suatu amalan atau pekerjaan yang terasa jelas. Namun bila semuanya diawali dengan iman dan takwa, insyaAllah akan menjadi kemudahan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sekarang sudah memasuki hari yang ke-14 pada bulan Rajab. Kita sebagai umat Islam ada momen yang sangat penting, yaitu ada peristiwa Isra Nabi besar Muhammad SAW. Kita belum merenungi dan kita perlu membaca agar dalam hati kita ada suatu motivasi atau semangat untuk meningkatkan, yaitu iman kita kepada Allah, khususnya kita meningkatkan kualitas sholat kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sholat itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, yang di situ Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca sholat. Tepatnya 11 tahun beliau setelah diangkat menjadi Rasul, dan 1 tahun sebelum dia mengadakan hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di tahun itu pula lah diawali dengan peristiwa wafatnya paman beliau Abu Thalib, yang selalu mendorong, selalu melindungi ketika orang-orang kafir itu menyerang. Abu Thalib lah ini sebagai pendamping, bahkan dia mulai merawatnya mulai ketika umur 8 tahun. Setelah dia ditinggalkan oleh pamannya tidak lama pula, dia ditinggal oleh istrinya tercinta yang disebut Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika ditinggal 2 orang ini, ibaratnya kelemahan itu akan terasa karena keduanya ini menjadi tolak ukur di dalam menyiarkan agama Islam. Maka dari itu kejadian itu disebut juga mu'ah muslim. Katanya dalam kejadian
Oleh karena itu beliau mempunyai niatan untuk hijrah akan pergi ke Taif. Mungkin di antara paman beliau yang ada di Taif itu mau menerima dia karena ada 3 paman beliau di Taif. Ya, kalau kita mungkin ada yang membela, namun apa daya ternyata paman dari beliau itu juga menolaknya dan bahkan ya, masyarakat Taif itu melempari Rasulullah dengan batu dan kotoran hewan. Dan itulah menjadi bertambah sedihlah Rasulullah. Oleh karena itu Allah akan menghiburnya karena memang Rasulullah itu kekasih dari Allah, maka dia juga tidak rela kalau kekasihnya itu merasa. Oleh karena itu dia akan ditunjukkan kekuasaannya untuk melaksanakan yaitu Isra Mi'raj. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu lasami'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin sama saudara yang berbahagia, memang kalau itu bukan kekuasaan Allah, itu sepertinya itu tidak masuk di akal. Namun karena semuanya kekuasaan Allah, kita sebagai orang yang beriman tentunya kita tidak menerimanya dengan logika, kita tidak menerimanya dengan telinga, tetapi yang menerima adalah hati kita. Oleh karena itu termasuk Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah. Mengapa mukjizat? Karena di situ Rasulullah dijalankan sehabis Isya sampai sebelum subuh itu dia itu telah kembali. Bahkan dia itu melakukan perjalanan sampai ke langit yang ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Di situ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan yaitu ke Sidratul Muntaha, dia kembali sebelum itu. Nah, tadi Allah semuanya itu tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, disitulah Rasulullah menghadap Allah dan disitulah Allah memberikan kepada Rasulullah yaitu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, karena pentingnya sholat ini sebagai agama, maka Allah memanggil secara langsung dan memberikannya secara langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril yang biasanya wahyu-wahyu perintah-perintah kepada Nabi dan Rasul itu adalah melalui atau lewat atau disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukannya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Namun wahyu perintah sholat ini diberikan Allah kepada Rasulullah secara langsung. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, karena pentingnya sholat ini diberikan secara langsung, maka kita perlu apakah fungsi sholat ini. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sholatu limadzuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menunaikannya, maka sungguh
ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama. Jadi fungsi sholat yang pertama adalah sebagai tiang agama. Tiang itu adalah ya, penyangga. Ibaratkan suatu bangunan itu pasti akan kuat jika ada tiangnya sebagai penyangga. Di dalam Islam pun juga ada penyangga dalam agama Islam. Ya, di sini dikatakan adalah sholat sebagai tiang agama. Bangunan itu akan kuat jika penyangganya atau tiangnya itu kuat. Oleh karena itu Islamnya kita itu bisa kuat jika sholat kita itu juga baik dan kuat. Jadi kuatnya agama seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Lalu bagaimana caranya? Tentunya kita ya bukan terus sholatnya yang lama, yang ya suratnya panjang-panjang atau yang kelihatan secara fisik bisa dilihat, namun itu nanti akan terpancar sendiri dari pribadi seseorang itu, termasuk ya, dalam melaksanakan itu tepat pada waktunya, sholatnya itu juga tidak pernah ditinggalkan 5 waktu, syukur ditambah dengan sholat-sholat yang lain akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Kita itu dalam agama Islam itu sebetulnya untuk mendulang pahala itu banyak sekali. Ya, namun kadang-kadang kita itu karena dibujuk oleh setan, kadang-kadang kita itu ya tidak melaksanakannya. Ya. Sebagai contoh, kalau pahalanya sholat banyak sekali itu, ya, ketika kita itu sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti kita itu melaksanakan sholat sunat setengah malam. Itu kan banyak sekali. Kita kan tidak pernah melakukan sholat itu sampai setengah malam kita melaksanakan itu. Juga kalau kita itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, itu pahalanya seperti hanya kita melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Nah, jadi apakah kita itu tidak ingin mendulang pahala itu dari sholat itu? Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari dalam bulan sholat ini kita tingkatkan sholat kita tegakkan sholat kita, supaya sholat kita itu betul-betul kuat, bisa menjadi penyangga agama kita, yang nanti agama kita kuat, tidak roboh. Kalau kita meninggalkan sholat, disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita sama saja kita telah merobohkan agama. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, fungsi yang kedua adalah sebagai kunci untuk masuk surga. Artinya di sini untuk menentukan amal-amal yang lain pada hari hisab itu nanti tergantung pada sholatnya. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat dari amal seseorang Adam pada hari kiamat adalah sholat. Apabila didapat sholatnya sempurna, maka diterimalah dari seluruh amalnya. Apabila didapatkan sholat kurang baik, maka ditolaklah dari seluruh amalnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi besok di hari kiamat itu fungsi sholat itu adalah menentukan segala amal perbuatan yang lain. Sekarang juga bisa dibuktikan, kalau di dunia ini sholat kita itu baik, otomatis kita juga akan baik. Jadi tergantung pada sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, berkualitas, amal kita itu ya juga akan ikut baik. Karena orang yang sholat baik itu tidak mungkin ya kita itu ya menjauhkan diri dari Allah. Tentu kita itu ya kita baik dengan sesama manusia, baik dengan yang lain. Bahkan kita ya kalau sholat baik kita bisa menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan nikah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia,
Jadi kalau ketika sholat kita itu baik sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utluna uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran dan ditegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh ingat Allah, sholat itu adalah paling besar keutamaannya dan Allah mengetahui semua perbuatannya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi di sini sudah dilihat kalau sholat kita itu baik, sholat kita diterima oleh Allah, ya ciri kita itu akan terbentengi oleh sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari dalam sholat kita tingkatkan kualitas kita, kekhusyukan kita, juga termasuk kita memperhatikan waktu-waktu, ya. Karena apa? Karena Allah itu akan mencintai orang yang sholat tepat pada waktunya. Seperti halnya kalau sholat isya, kalau kita itu tidak ada alasan dan sebabnya, ya, mengapa kita menunda waktu, ya, meskipun waktunya panjang kita tetap, ya, kalau kita itu azan langsung kita itu berjamaah, betul kalau kita berjamaah, ya, itu nanti insya Allah sholat itu akan berkualitas yang tentunya nanti bisa menjadi fungsi yang ketiga tadi, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa memberi motivasi dan bisa meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'zima wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.